Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bini'matil imani wal islam wa arsadana birisalati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subulal khairi wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anbiya'i wal anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidki wal kiram, amma ba'du. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara di mana saja berada. Teman-teman, hadirin hadirat jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semua begitu banyak karunia nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiah, sehingga kita semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikasihi, yang dirahmati, masih mendapatkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalani kehidupan ini untuk mendapatkan ridhonya dan kebahagiaan serta kesuksesan dunia dan akhirat, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, sesungguhnya kita baru saja selesai melaksanakan ibadah puasa kemarin di bulan suci Ramadan. Dan kita sama-sama telah belajar, kita sama-sama telah mendalami ilmu agama, telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya perintah ajaran agama Islam dalam berpuasa, menahan segala apa yang dilarang di dalam orang melakukan ibadah puasa, yang tujuannya adalah ada dua, di mana orang itu diharapkan setelah mereka berpuasa, mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua menjadi orang-orang yang bersyukur. Para pemirsa jamaah sekalian yang berbahagia, takwa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu hasil bagi orang yang betul-betul telah melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dan pada bulan setelah bulan Ramadan, pada bulan Syawal ini, kita melaksanakan Lebaran Idul Fitri. Sesungguhnya orang yang telah berhasil dengan benar-benar melaksanakan ibadah puasanya dikatakan di dalam hadis seperti seseorang yang baru keluar dari rahim ibunya dalam keadaan bersih dan dalam keadaan suci. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Sesungguhnya buah daripada ibadah puasa itu sendiri adalah setelah kita menahan begitu luar biasanya selama 1 bulan penuh, kita diharapkan menjadi orang-orang yang lebih mampu menahan sabar, yang lebih mampu menahan amarah, yang lebih mampu kemudian menahan hawa nafsu kita. Karena sesungguhnya seseorang banyak kemudian mendapatkan keburukan, dapat mendapatkan bahaya di dalam dirinya karena tidak mampu menahan amarah dan hawa nafsu serta keinginan yang tiada habis-habisnya pada diri seorang manusia. Kita telah diajarkan di dalam berpuasa selama 1 bulan penuh kita mampu bukan saja menahan apa yang dilarang, apa yang haram untuk dimakan, untuk dilakukan, untuk dikonsumsi, tetapi juga bahkan kita diajarkan untuk dapat menahan pada benda-benda yang dibolehkan. Tetapi karena kita dalam masa berpuasa, dalam masa kita dilatih untuk menahan hawa nafsu kita, yang boleh pun kita dilatih untuk kita tahan, untuk tidak kita lakukan.
Masya Allah, luar biasa sekali orang yang lulus di dalam berpuasa di bulan Ramadan pada bulan ini, pada bulan setelah mereka masuk di bulan Syawal, setelah mereka masuk pada Lebaran Idul Fitri, mereka menjadi manusia yang lebih kuat. Mereka menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah secara lebih baik lagi. Karena sesungguhnya orang yang kuat, di dalam satu hadis disebutkan, bukan hanya orang yang kuat fisiknya, yang kuat ototnya, tetapi sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan amarah, orang yang dapat menahan hawa nafsunya. Masya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini ada kaitannya antara orang yang telah sukses beribadah puasa dengan apa yang disebut dengan sifat qanaah, dengan sifat rasa cukup di dalam diri manusia itu sendiri. Di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Man amila salihan min zakarin au unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Iyakunul fuqara yughnihimullahu min fadlih. Yang artinya, sesungguhnya pada ayat yang pertama di dalam surat An-Nahl ayat 79, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya mereka akan kami berikan hayatan thayyibah, hidup yang baik. Dan dalam suatu tafsir disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjelaskan yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, hidup yang baik itu adalah al-qanaah, yaitu manusia itu mempunyai rasa cukup di dalam dirinya, tidak terus-menerus berasa kekurangan, tidak terus-menerus dia ada di dalam dirinya ketamakan, rasa keinginan yang tiada hentinya, rasa rakus. Masya Allah, sesungguhnya orang yang telah berbuat baik, kata Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan amal-amal yang soleh, Allah akan berikan kehidupan yang terbaik. Ternyata di dalam satu tafsir Sayyidina Ali karramallahu wajhah jelaskan, saudara-saudara jamaah sekalian, hidup yang baik itu adalah yang dimaksud adalah mempunyai jiwa qanaah, jiwa rasa cukup. Jiwa yang rasa cukup akan membawa kebahagiaan kepada seseorang. Dan juga di dalam surat An-Nur juga Allah subhanahu wa ta'ala tadi telah firmankan, sesungguhnya iyakunul fuqara, jika mereka dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan fakir, yughnihimullahu min fadlih, maka sesungguhnya Allah yang akan memberikan kekayaan. Dan di dalam tafsir yang dijelaskan juga oleh Hasan Al-Basri, bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan kekayaan yang diberikan kepada manusia itu adalah berupa sifat dan jiwa qanaah atau jiwa rasa cukup. Masya Allah. Sesungguhnya qanaah itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Imam As-Sa'labi menjelaskan mahwal qanaah. Apakah qanaah itu? Al-qanaah hiya ar-ridha. Qanaah itu adalah rasa ridho kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan qanaah itu juga adalah rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang dimaksud dengan qanaah katanya adalah at-ta'affuf. Orang itu menjaga diri daripada perbuatan-perbuatan dosa. Manusia yang menjaga diri dari perbuatan hina. Manusia yang menjaga diri dari merendahkan kemuliaan derajat manusia itu sendiri, untuk tidak meminta-minta, untuk tidak kemudian merendahkan dirinya, tetapi dia kemudian merasa cukup dengan apa rezeki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ridho terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupannya di muka bumi, semuanya adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dia terima dengan senang hati, dia terima dengan iman kepada Allah, maka sesungguhnya itu membawa kepada kebahagiaan manusia itu sendiri, karena mendapatkan sifat qanaah, mendapatkan sifat
rasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan juga oleh Imam As-Sa'labi bahwa di antara maksud daripada kata-kata qanaah atau rasa cukup itu adalah tarkus su'al. Orang itu lebih banyak menahan diri, lebih banyak untuk kemudian tidak menyusahkan orang lain, tidak mudah kemudian untuk meminta pertolongan kepada orang lain. Dia lebih banyak berusaha. Kemudian dia lebih banyak berikhtiar dengan apa yang dia mampu, dan dia menghindari untuk merendahkan dirinya, meminta-minta kepada orang lain. Tetapi orang yang mempunyai sifat qanaah menggantungkan hidupnya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hubungan yang sangat erat antara orang yang berpuasa, yang telah mendapatkan hasil yang terbaik, adalah orang yang kemudian mempunyai jiwa untuk menahan hawa nafsunya, untuk menahan segala keinginan-keinginannya yang tiada habis-habisnya dalam kehidupan di dunia. Tetapi kemudian orang itu mendapatkan sifat qanaah, sifat rasa cukup. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyukai orang-orang yang menahan diri, menyukai orang-orang yang al-qabdu, menyukai orang-orang yang kemudian tidak tamak, tidak rakus. Karena sesungguhnya orang-orang yang qanaah, orang-orang yang cukup itu sendiri mempunyai banyak sekali manfaatnya. Ada suatu ungkapan yang disebutkan dari orang-orang yang merasa cukup, tidak berlebih-lebihan. Sesungguhnya less is more. Adanya sesuatu yang lebih sedikit itu sendiri memberikan suatu fadilah, memberikan suatu keutamaan. Apa maksudnya? Sesungguhnya orang yang lebih sedikit dia ketika dia sedikit tidurnya, maka sesungguhnya dia memperbanyak dengan dia bersolat tahajud. Orang yang sedikit kemudian makannya, maka orang itu kemudian dengan memperbanyak dia berpuasa. Masya Allah. Orang yang kemudian menyedikitkan daripada menumpuk-numpuk harta, maka sesungguhnya orang itu memperbanyak dengan dia bersedekah dan juga membantu saudara-saudara yang lainnya yang membutuhkannya. Sehingga orang yang kemudian tidak tamak, orang yang kemudian menahan daripada mengikuti hawa nafsunya sehingga merasa cukup, dan dari kecukupan itulah ada kelebihan rezeki yang dia bisa berikan manfaat kepada saudara-saudaranya yang lainnya yang membutuhkannya. Karena sesungguhnya pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tamak atau rakus ataupun serakah, rasa tidak cukup itu sendiri adalah mengikuti hawa nafsu yang buruk. Hawa nafsu yang buruk itu sendiri tidak pernah ada ujungnya. Keinginan-keinginan manusia itu sendiri jika diingini terus-menerus, mengikuti hawa nafsunya itu sendiri tidak akan ada habis-habisnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Di dalam suatu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min zahabin labtagha salisan wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turabu." Yang artinya, sesungguhnya manusia itu sendiri karena keserakahannya, karena tamaknya, karena kerakusannya, karena terus-menerus tidak mempunyai sifat qanaah. Kalau saja, kata Rasulullah, manusia itu sendiri diberikan suatu lembah, suatu pulau, suatu tempat yang sangat luas sekali, yang berisi emas penuh seluruhnya di dalam satu pulau, satu lembah tersebut. 2 lembah diberikan, isinya seluruhnya emas. Maka manusia itu, kata Rasulullah, tidak akan pernah merasa cukup. Maka manusia akan meminta pulau yang ketiga yang berisi penuh dengan emas itu sendiri. Dan seterusnya, tidak akan pernah merasa puas dan puas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya diri manusia itu sendiri, hawa nafsunya, tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah penuh, tidak akan pernah tuntas sampai kemudian diisi oleh tanah. Artinya manusia itu sendiri meninggal dunia. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang tamak, orang-orang yang serakah itu sendiri adalah orang-orang yang tidak berhasil menahan hawa nafsunya. Tetapi orang-orang yang telah beribadah puasa, kita umat Islam diajarkan untuk mempunyai sifat qanaah. Karena kita selama 1 bulan penuh
kita mampu kemudian menahan hawa nafsu kita. Selama 1 bulan penuh kita dilatih bagaimana kemudian kita mempunyai jiwa rasa cukup, bisa mengontrol emosi kita, sehingga hasilnya adalah kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mempunyai sifat qanaah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Lalu, bagaimanakah agar manusia itu sendiri dapat mempunyai sifat qanaah, dapat mempunyai akhlak yang mulia, merasa jiwa yang cukup? Maka hendaklah manusia itu sendiri menyadari bahwa manusia itu sendiri harusnya terus dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus-menerus, maka manusia itu sendiri akan mendapatkan sifat-sifat yang mulia, akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kebaikan. Cara-cara diantaranya manusia menuju sifat qanaah adalah taqarrub ilallah, yaitu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara taqarrub ilallah itu adalah selain kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita juga banyak melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat malam. Ketika orang-orang kemudian lagi sedang terlelap, banyak mereka tertidur, maka orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mencari kebaikan, mencari kemuliaan, dan juga diberikan hadiah berupa rasa cukup, rasa tenang, rasa syukur, dan juga ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menyedikitkan tidurnya dan memperbanyak dia dengan melakukan sholat malam. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan kebaikan, memberikan suatu kemuliaan, memberikan ketenangan hidup pada manusia yang banyak dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi pernah bertanya kepada gurunya Imam Ibnu Taimiyah tentang 2 hal. Manakah yang lebih baik dilaksanakan oleh seseorang yang mencari kebaikan, yang mencari kemuliaan ketika dia beribadah kepada Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah orang itu memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi kemudian menjawab bahwa sesungguhnya seumpama pakaian, maka pakaian yang bersih itu lebih layak kemudian untuk diberikan wewangian dan juga diberikan air kembang. Karena memang pakaian itu sendiri sudah sangat baik dalam keadaan bersih, maka kemudian dihiasi dengan wewangian. Sementara apabila pakaian itu sendiri dalam keadaan kotor, maka sesungguhnya air dan sabun itu kemudian lebih diperlukan bagi pakaian-pakaian yang kotor. Dan bagaimanakah sesungguhnya jika pakaian itu sendiri setiap hari dalam keadaan kotor? Maka sesungguhnya yang dimaksud oleh Imam Ibnu At-Taimiyah, orang sesungguhnya karena banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kealfaan, kemudian banyak kesalahan, itu telah mengotori diri dan jiwa manusia itu sendiri. Maka sesungguhnya orang yang ingin membersihkan dirinya sehingga mendapatkan sifat syukur, sifat ridho, sifat qanaah, maka dianjurkan orang tersebut untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kemudian dia melaksanakan sholat qiyamul lail. Kenapa? Karena sesungguhnya seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu At-Taimiyah, orang yang beristighfar itu sendiri adalah orang yang kemudian seperti mencuci baju yang dalam keadaan kotor. Orang yang banyak beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah orang yang kemudian membersihkan dirinya, meruntuhkan segala kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu penting sekali, solusinya adalah bagaimana kemudian jika ditanya seseorang sampai mempunyai jiwa dan akhlak serta perilaku merasa cukup, merasa ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak terus-menerus dihantui oleh rasa kekurangan, oleh hawa nafsu yang tidak ada akhirnya, maka orang tersebut kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan juga diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang tersebut banyak beristighfar kepada Allah sehingga kemudian membersihkan jiwanya. Di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inni la astaghfiruna fil yaumi aksar min sab'ina marrah." Sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu selalu beristighfar setiap hari itu tidak kurang lebih banyak dari 70 kali aku mengucapkan istighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Allah beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Sesungguhnya jamaah sekalian, pemirsa Assalamualaikum Nusantara, sifat qanaah, sifat rasa cukup ini sendiri adalah sesuatu yang sangat baik sekali pada diri manusia. Karena sesungguhnya dia menjadi kunci kebahagiaan manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri sesungguhnya dalam kehidupannya dia akan terus diuji, akan terus mendapatkan cobaan, akan terus kemudian dicoba dengan berbagai macam rasa kekurangan pada diri manusia itu sendiri. Itu adalah memang sudah merupakan hakikat dari kehidupan yang ada, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian kepada umat manusia. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup, yang menciptakan kematian, sesungguhnya itu liyabluwakum, untuk menguji kamu sekalian, untuk menguji kita umat manusia, untuk menguji kita umat Islam juga. Ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling baik, siapakah yang kemudian bisa lulus dalam ujian kehidupan di muka bumi ini. Oleh karena itu, pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kemudian kita selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan buahnya adalah kita mendapatkan jiwa, mendapatkan pribadi yang qanaah, pribadi yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menerima semua pemberian yang kita usahakan, rezeki yang kita dapat, rencana yang kemudian kita laksanakan, rencana yang kemudian kita telah atur pada satu hal, pada satu keadaan mungkin saja itu sendiri tertunda, tetapi kemudian kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala begitu besar kepada kita, dan sesungguhnya orang-orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu orang tersebut juga akan diberikan balasan, akan diberikan nikmat yang lainnya yang mungkin nikmat itu lebih baik, mungkin nikmat itu lebih mulia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan pada saat ketika kita menginginkannya, bukan pada saat-saat kita kemudian mengikuti hawa nafsu kita, tapi pada saat-saat ketika Allah melihat bahwa pemberian itu sendiri, karunia Allah itu sendiri, rezeki dari Allah itu sendiri tepat waktunya dan memberikan manfaat kepada kita sesuai dengan iradah, sesuai dengan kehendak, sesuai dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Masya Allah. Itulah kemudian bagaimana para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mempunyai jiwa qanaah, jiwa rasa cukup yang akan membawa kebahagiaan kepada kita. Sesungguhnya hawa nafsu tidak akan pernah ada habis-habisnya. Maka dengan jiwa qanaah itu akan memberikan kebahagiaan di hati kita, dalam kehidupan kita, karena kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Rasa syukur kepada Allah bahwa ini semua adalah karunia yang terbaik yang Allah berikan, karena Allah Maha Tahu dan juga Allah Maha Adil. Semua yang Allah berikan, semua yang Allah kasih kepada kita manusia, kita berhusnuzon, kita berbaik sangka kepada Allah bahwa itu adalah yang terbaik bagi kita hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang berterima kasih, sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat karunia yang Allah berikan,
maka sesungguhnya aku akan tambahkan rezeki dan karuniaku kepada kalian semuanya. Maka mudah-mudahan dengan rasa cukup, rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya akan kembali menjadi kebaikan kepada kita, dan kita mendapatkan kemuliaan Allah, dan kita menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.